Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Hadrian FS. Bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi StudyX. Oke, nah tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa tekan like dan subscribe dan juga jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi video tutorial terupdate dari channel ini. Baik, sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasi StudyX, teman-teman bisa mendownloadnya di Play Store ya. Dan di sini teman-teman masuk aja ke dalam aplikasi Play Store, kemudian teman-teman cari saja aplikasinya, yaitu namanya aplikasinya yaitu StudyX. Nah, kemudian nantinya aplikasinya akan muncul ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Nah, fungsi dari aplikasi ini dapat membantu teman-teman menyelesaikan soal ya, seperti soal matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya ya. Oke, di sini saya sudah melakukan penginstalan aplikasinya. Langsung aja di sini kita masuk ke dalam aplikasinya untuk cara penggunaannya ya. Oke, nah sebelum lanjut ke aplikasinya, di sini kita diarahkan untuk login dulu ya. Untuk terkait login, di sini teman-teman bisa menggunakan akun Google, kemudian juga bisa menggunakan akun Apple, kemudian Discord, bahkan juga bisa menggunakan email saja ya. Oke, di sini kita coba login menggunakan akun Google ya. Oke, di sini kita tekan saja bagian continue with Google. Nah, setelah itu kemudian di sini kita pilih akun Google yang akan kita gunakan untuk melakukan pendaftaran. Oke, dan setelah itu kemudian di sini kita tunggu loading sampai selesai. Oke, nah setelah itu kemudian nantinya di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam StudyX ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Oke, di sini kita diarahkan untuk berlangganan dulu bagi yang ingin berlangganan ya. Nah, untuk yang berlangganan nantinya teman-teman bisa menggunakan fitur lebih di aplikasi ini ya. Oke, di sini kita tekan saja bagian kata continue apabila tidak ingin berlangganan ya. Oke, di sini kita tekan bagian kata continue anytime yang terletak di bagian bawah. Oke, nah setelah itu kemudian nantinya di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi StudyX ya. Nah, untuk tampilan aplikasinya seperti ini ya. Nah, di sini ada 3 fitur yang teman-teman bisa gunakan pada aplikasi ini ya. Di sini ada bagian fitur home, kemudian ada bagian fitur chat, dan juga ada bagian fitur me atau bagian fitur profile dan pengaturan. Nah, untuk bagian fitur yang pertama yaitu ada bagian fitur home ya. Nah, di sini kita tekan saja bagian kata ask my question. Nah, setelah itu kemudian di sini kita izinkan semuanya. Oke, nah setelah itu kemudian nantinya ada tampilan seperti ini yang dimana kita bisa melakukan pengambilan soal dengan menggunakan kamera, bahkan juga bisa menggunakan galeri juga ya. Oke, di sini kita coba menjawab soal ya menggunakan kamera. Oke, di sini kita dulu cari dulu soal yang akan kita jawab. Oke, nah setelah itu kemudian di sini kita scan saja atau foto soalnya seperti ini. Oke, di sini kita ulang. Oke, nah setelah itu kemudian di sini kita bisa atur bagian mana yang akan kita ambil. Oke, kemudian kita tekan tanda centang. Setelah itu kemudian nantinya secara otomatis aplikasi ini akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Nah, namun yang perlu teman-teman ketahui ya, tidak selamanya aplikasi ini akan menjawab soal dengan tepat ya. Jadi, teman-teman perlu mengkaji ulang jawaban dari aplikasi ini ya. Oke, dan selain itu juga di sini teman-teman juga bisa menggunakan flash untuk menjawab soal ya. Apabila cahayanya kurang sesuai. Oke, kemudian untuk bagian fitur selanjutnya ada bagian fitur chat sama seperti yang tadi, tetapi di sini kita bisa berkomunikasi menggunakan AI ya. Di sini ada banyak sekali AI yang kita bisa gunakan seperti StudyX, kemudian ChatGPT, GPT versi 4 dan lain sebagainya ya. Oke, nah setelah itu kemudian nantinya di sini teman-teman tinggal tuliskan saja pertanyaan yang teman-teman ingin ketahui jawabannya ya.
Oke, di sini nantinya di bagian paling bawah di sini ada bagian fitur chat yang teman-teman bisa gunakan. Oke, dan selain itu juga di bagian pojok kanan atas ada titik 3 yang nantinya di sini ada fitur history dan juga apabila teman-teman ingin membuat chat baru ya. Oke, nanti di sini teman-teman tinggal tulis saja soal yang akan teman-teman ingin ketahui. Nah, kemudian nantinya AI akan menjawab pertanyaan yang teman-teman tulis ya. Oke, kemudian untuk bagian fitur yang terakhir yaitu ada bagian fitur profil dan pengaturan. Di sini teman-teman bisa mengatur profil pribadi, kemudian juga di sini ada bagian pengaturan yang teman-teman bisa gunakan ya. Di sini ada bagian fitur lebih seperti setting akun, kemudian juga kita bisa men-setting password, kemudian juga bisa mengganti nickname dan lain sebagainya ya. Oke, segitulah tutorial cara menggunakan aplikasi StudyX. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.